warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Hidayati dari Prodi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosial budaya maritim di Indonesia. Sebelum itu, apa maksud dari sosial budaya maritim? Sosial budaya maritim terkait mengenai kemaritiman antara lain potensi sumber daya maritim, fakta demografi, dan sosial ekonomi maritim, masyarakat maritim beserta dinamikanya, nilai-nilai budaya maritim yang perlu dikembangkan dan dipromosikan yang kesemuanya mengarah pada karakteristik benua maritim dan pembangunannya. Posisi Indonesia yang berada di daerah tropis, tepatnya berada pada posisi persilangan antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Selain itu juga dikelilingi oleh dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sering disebut Nusantara. Kata Nusantara berasal dari kata Nusa yang berarti pulau dan kata antara yang berarti antara dua laut atau dua benua. Selanjutnya adalah potensi maritim di Indonesia. Di Indonesia ada sumber daya yang terbarukan atau sumber daya yang dapat dipulihkan. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, perikanan laut, kedua, hutan mangrove, ketiga, padang lamun, dan yang terakhir adalah terumbu karang. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir. Potensi laut yang besar tidak diikuti dengan kesejahteraan masyarakat nelayan. Hal ini terlihat di mana kondisi sosial ekonomi nelayan kita sangat berbeda dengan potensi sumber daya alam. Hal ini masih dibuktikan dengan kerendahnya kontribusi sektor kelautan. Nelayan merupakan fenomena sosial yang hingga saat ini masih menjadi tema yang sangat menarik untuk dibahas. Berbicara tentang nelayan, hampir pasti persoalan yang selalu muncul adalah masyarakat yang marginal, miskin, dan menjadi sasaran eksploitasi oleh penguasa baik secara ekonomi maupun politik. Kemiskinan yang selama ini menjadi trademark bagi nelayan dalam beberapa hal dapat dibenarkan oleh fakta-fakta seperti pemukiman kumuh, rendahnya pendapatan, dan tingkat pendidikan. Kerentanan mereka terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi, serta ketidakberdayaan mereka terhadap pemodal dan penguasa yang akan datang. Beberapa artikel tentang nelayan yang menggambarkan kemiskinan atau kondisi ekonomi nelayan adalah sebagai berikut. Karya Mupiarto tahun 1984 misalnya menganalisis perekonomian masyarakat miskin nelayan di Jepara. Menurut Mupiarto dan kawan-kawan, kemiskinan nelayan lebih disebabkan oleh tekanan struktural yaitu nelayan terbagi dalam kelompok kaya dan sangat kaya di satu pihak, miskin dan sangat miskin di pihak lain. Studi ini menunjukkan dominasi atau eksploitasi nelayan kaya atas nelayan miskin. Hampir sama dengan penelitian tadi, Mupiarto dan Sutrisno tahun 1988 juga melihat kemiskinan nelayan di Kepulauan Riau. Fakta sejarah kelautan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini memiliki luas laut 70% dibandingkan dengan luas daratan yang hanya 30%. Sebelum pendudukan Belanda, Indonesia terbagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Di antara sekian banyak kerajaan kecil, ada kerajaan besar berbasis maritim di tanah air yang mampu menyatukan mereka, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Menurut berbagai sejarawan, kerajaan ini cukup disegani di Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara kepulauan, antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, dipisahkan oleh laut. Namun dalam hal ini, laut bukan menjadi penghalang bagi setiap suku di Indonesia untuk berinteraksi dengan suku-suku di pulau lain. Sejak zaman Angkatan Laut, pelayaran dan perdagangan antara pulau berkembang menggunakan berbagai jenis perahu tradisional. Nenek moyang kita adalah pelaut handal yang berlayar untuk melakukan kontak dan interaksi dengan pihak luar. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, pelayaran yang dilakukan bangsa Indonesia atau Nusantara pada zaman Angkatan Laut telah sampai ke Madagaskar. Bukti dari pemberitaan itu sendiri berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu jenis kapal pesiar yang sama digunakan oleh masyarakat Kalimantan untuk berlayar. Sejarah telah mencatat dalam tinta emas bahwa Sriwijaya dan Majapahit pernah menjadi kiblat di bidang maritim, budaya, dan agama di seluruh Asia. Fakta sejarah lain yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia lahir sebagai bangsa maritim dan tidak bisa dipungkiri. Terbukti dengan ditemukannya situs-situs prasejarah di beberapa bagian pulau. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi lukisan perahu layar, menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut.
Keberhasilan pemerintah maritim Nusantara. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia telah berlayar jauh dengan kapal karam. Dengan alat navigasi mereka dapat berlayar ke utara lalu ke barat, menyeberangi Samudra Hindia ke Madagaskar, dan terus ke timur ke Pulau Paskah. Dengan semakin meningkatnya arus angkutan komoditas niaga melalui laut, mendorong munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang memiliki pola maritim dan memiliki armada laut yang besar. Memasuki masa pemerintahan Sriwijaya, Majapahit, hingga Demak, Nusantara merupakan negara besar yang disegani di Asia maupun di seluruh dunia. Sebagai kerajaan maritim yang kuat di Asia Tenggara, Sriwijaya pada tahun 683 hingga 1030 Masehi berdasarkan politik kerajaannya pada penguasaan jalur pelayaran dan jalur perdagangan serta penguasaan wilayah-wilayah strategis yang dijadikan basis kekuatan angkatan lautnya. Tidak hanya itu, ketahanan maritim kita juga ditunjukkan oleh Singasari. Di bawah pemerintahan Kartanegara pada abad ke-13 dengan kekuatan angkatan laut yang tak tertandingi, pada tahun 1275 Kartanegara mengirim ekspedisi angkatan laut ke Kerajaan Melayu dan Campa untuk menjalin persahabatan sehingga bersama-sama mereka dapat menghambat kemajuan kerajaan Mongol ke Asia Tenggara. Pada tahun 1284, ia menaklukkan Bali dalam ekspedisi laut ke timur. Puncak keberhasilan maritim Nusantara terjadi pada masa Kerajaan Majapahit di bawah Raden Wijaya Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Majapahit berhasil menguasai dan menyatukan Nusantara. Pengaruhnya bahkan sampai ke mancanegara seperti Siam, Ayutthaya, Lahore, Champa atau yang kita kenal sekarang Kamboja, Annam, India, Filipina, dan Cina. Sekilas sejarah tentu memberikan gambaran bagaimana kerajaan-kerajaan di Nusantara dulu mampu mempersatukan Nusantara dan disegani oleh bangsa lain. Itu karena paradigma masyarakat yang mampu mewujudkan visi maritim sebagai bagian utama dari budaya, ekonomi, kemajuan politik, dan sosial. Budaya maritim. Menurut Bokeh, pada tahun 1983, desa adat adalah rumah tangga yang secara ekonomi berdaulat, mandiri. Desa adat juga merupakan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen kelas menengah ke atas seperti penguasa, bangsawan, pemilik tanah atau modal, dan lain-lain. Sedangkan untuk kelas bawah tidak lain adalah kewajiban sosial dan ekonomi atas perlindungan dan kepemimpinan diberikan oleh kalangan menengah ke atas, dan ini juga berarti sebagai bentuk pengabdian kepada penguasa alam yang Maha Esa. Desa adat merupakan wujud sederhana dari desa nelayan yang sebagian besar menunjukkan bahwa taraf hidup masyarakatnya tidak banyak berubah dari ciri dan karakteristik desa adat. Sebuah potret kehidupan desa nelayan tradisional yang menggerakkan kegiatan ekonominya sangat bergantung pada mata pencaharian sebagai nelayan, dan sangat sedikit yang memiliki mata pencaharian tetap. Selain itu, nelayan dan beberapa pelaku ekonomi lokal atau pemilik perahu atau keranjang ikan mengelola dan mengembangkan kegiatan ekonominya secara swasembada yang didasarkan pada pemberdayaan potensi dan modal lokal yang berada di lingkungan setempat, yaitu karakteristik struktur ekonomi desa. Situasi dan masalah maritim Indonesia. Pembangunan maritim memerlukan sistem pengelolaan yang terintegrasi, yaitu sistem pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terintegrasi. Dalam pengelolaan ini akan timbul berbagai permasalahan, berbagai konflik akan terjadi akibat penurunan kualitas dan fungsi lingkungan yang antara lain disebabkan oleh rusaknya hutan mangrove, rusaknya terumbu karang, abrasi pantai, intrusi air laut, kerusakan pantai, polusi laut, dan perubahan iklim global. Masalah-masalah ini berasal dari: yang pertama, setiap pelaku pembangunan dalam menyusun rencananya sangat terikat dengan sektornya masing-masing tanpa adanya sistem koordinasi lintas sektor yang baku. Yang kedua, ada lembaga yang memiliki kewenangan penuh baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kewenangan menentukan dalam pembangunan maritim secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap atau peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pengelolaan sumber daya maritim. Lalu yang terakhir adalah belum lengkapnya penataan ruang yang meliputi wilayah pesisir dan laut nasional yang dapat dijadikan sebagai perencanaan utama wilayah.
Dan yang terakhir, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah Indonesia ditambah 12 mil dari alur laut yaitu 5,8 juta kilometer, terdiri dari daratan 1,9 juta kilometer, laut 3,1 juta kilometer. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan panjang garis pantai 95.181 km. Wilayah Indonesia terdiri dari 17.508 pulau yang hanya 6.000 pulau yang memiliki nama. Dari wilayah tersebut, Indonesia memiliki 13 pulau atau sekitar 97% dari pulau-pulau besar, seperti Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Sumatera, Jawa, Madura, Halmahera, Seram, Sumbawa, Flores, Bali, dan Lombok. Itu sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.